materi berikutnya adalah materi tentang persamaan kuadrat. Persamaan kuadrat adalah persamaan dengan satu variabel dan pangkat tertinggi variabelnya adalah 2 dan koefisien variabel yang berpangkat 2 tidak boleh sama dengan 0. Bentuk umum dari persamaan kuadrat itu adalah ax kuadrat ditambah bx ditambah c sama dengan 0 dengan ketentuan a tidak boleh sama dengan 0 dan a, b, c merupakan elemen bilangan real atau bilangan nyata. Dari bentuk umum ini, a merupakan koefisien dari x kuadrat, b merupakan koefisien dari x, dan c merupakan konstanta. Perhatikan contoh berikut. X kuadrat kurang 10x tambah 20 sama dengan 0. Ini merupakan persamaan kuadrat. Mengapa saya katakan persamaan kuadrat? Karena pangkat tertingginya adalah 2, yaitu x, dan memiliki satu variabel, dan x-nya itu tidak sama dengan 0. Sedangkan x kuadrat ditambah y kuadrat kurang 2x tambah 5 sama dengan 0 bukan persamaan kuadrat. Dikatakan bukan persamaan kuadrat karena memiliki dua variabel. Sedangkan secara kita ketahui bersama, pengertian dari persamaan kuadrat itu adalah persamaan dengan satu variabel dan pangkat tertinggi variabelnya adalah 2. Nah, sedangkan di sini ada y kuadrat, sehingga dikatakan bukan persamaan kuadrat. Nah, kita masuk ke contoh soal. Di sini ada dua contoh soal. Seruan dari contoh soal ini adalah tentukan nilai A, B, dan C dari persamaan berikut. Maka jawab 1 2x kuadrat ditambah 4x kurang 1 sama dengan 0. Nilai A-nya itu adalah 2, nilai B-nya itu adalah 4, dan nilai C-nya adalah -1. Untuk contoh soal yang kedua, 3x kuadrat tambah 4 sama dengan 2x kuadrat kurang 2x ditambah 7. Nah, untuk menentukan nilai A, B, dan C, bentuk ini kita ubah dulu ke persamaan kuadrat dengan cara kita mengelompokkan suku-suku yang sejenis menjadi 3x kuadrat pindah ruas menjadi min 2x kuadrat, pindah ruas kiri menjadi plus 2x tambah 4 kurang 7. Maka 3x kuadrat kurang 2x kuadrat sama dengan x kuadrat tambah 2x tambah 4 kurang 7 sama dengan min 3. Nah, kita sudah dapat bentuk persamaannya, sehingga kita dapat menentukan nilai A, nilai B, dan nilai C. Jadi 3x tambah 4 sama dengan 2x kuadrat kurang 2x tambah 7 mempunyai nilai A nya itu adalah 1, nilai B nya itu adalah 2,
dan nilai C nya itu adalah min 3. Untuk menentukan akar-akar persamaan kuadrat, kita menggunakan 3 cara. Yang pertama itu adalah faktorisasi, dan yang kedua adalah kuadrat sempurna, dan yang ketiga adalah rumus ABC. Nah, yang pertama faktorisasi. Langkah-langkah untuk menyelesaikan persamaan kuadrat dengan cara memfaktorkan. Yang pertama itu adalah kita ubah persamaan kuadrat dalam bentuk persamaan kuadrat, yaitu ax kuadrat ditambah bx tambah c sama dengan 0 menjadi bentuk x ditambah x1 kali x tambah x. Perhatikan contoh soal berikut. Contoh soalnya adalah tentukan akar persamaan kuadrat dengan faktorisasi dari x kuadrat tambah 3x kurang 4 sama dengan 0. Nah, maka penyelesaiannya adalah cari dua bilangan sehingga hasil kalinya itu adalah min 4 dan jumlahnya itu adalah 3. Nah, bilangan yang memenuhi syarat itu adalah 4 dan min 1, karena 4 kali min 1 hasilnya min 4 dan 4 ditambah min 1 itu hasilnya 3, sehingga faktorisasinya itu adalah x kuadrat tambah 3x kurang 4 sama dengan 0. Maka faktorisasinya itu adalah x tambah 4 kali x kurang 1 sama dengan 0. Maka x nya itu sama dengan min 4 atau x nya sama dengan 1. Jadi akar persamaan kuadrat dari x kuadrat tambah 3x kurang 4 sama dengan 0 adalah min 4 atau 1. Cara yang kedua adalah melengkapi kuadrat sempurna. Ini merupakan langkah-langkah untuk menyelesaikan kuadrat sempurna. Nah, kita langsung saja ke contoh soal. Tentukan penyelesaian dari 2x kuadrat tambah 3x kurang 2 sama dengan 0 dengan melengkapkan kuadrat sempurna. Nah, langkah pertama, koefisien x kuadrat dijadikan 1, yaitu dengan mengalihkan setengah pada kedua ruas. Nah, di sini kita cukup buat nilai atau koefisien dari x kuadrat itu menjadi 1, maka kita perlu mengalihkan semua persamaan ini dengan setengah, sehingga setengah 1/2x kali 2x kuadrat tambah 3x kurang 2 sama dengan 1/2 kali 0 sama dengan 1/2x kali 2x kuadrat sama dengan x kuadrat. 1/2x kali 3x sama dengan 3/2x. 1/2x kali min 2 sama dengan min 1 sama dengan 1/2 kali 0
hasilnya 0. Maka x kuadrat tambah 3/2x sama dengan 1. Sama dengan 1 karena konstanta yang min 1 ini pindah ruas, jadi hasilnya 1. Nah, langkah selanjutnya adalah konsep dari kuadrat sempurna itu konstanta harus dikuadratkan juga, sehingga kedua ruas ditambah dengan 1/2 koefisien dikuadratkan, yaitu 1/2 dikalikan dengan 3/2. 3/2 dikuadratkan menjadi 3/4 kuadrat, seperti pada langkah yang keempat, yaitu tambahkan kedua ruas persamaan kuadrat dengan kuadrat 1/2 koefisien x, yaitu b/2a dikuadratkan, sehingga diperoleh ini turun x kuadrat tambah turun 3/2x ditambah dengan 3/4 dikuadratkan sama dengan ini turun 1 tambah 3/4 dikuadratkan. Nah, untuk menyederhanakan ini, maka hasilnya itu adalah x tambah 3/4 dikuadratkan sama dengan 1 tambah 9/16 sama dengan x tambah 3/4 dikuadratkan sama dengan ini hasilnya adalah 25/16. Untuk menghilangkan kuadrat, maka kedua ruas ini kita harus kalikan dengan akar, sehingga akar dari x tambah 3/4 dikuadratkan sama dengan akar dari 25/16. Nah, berdasarkan sifat eksponen, bilangan kuadrat jika diakarkan maka kuadratnya akan hilang. Maka x tambah 3/4 sama dengan plus minus akar dari 25 itu adalah 5, akar dari 16 itu adalah 4. Nah, kita sudah menemukan persamaan ini, sehingga kita dapat menentukan nilai x1 dan x2. Untuk mencari x1, maka x1 tambah 3/4 sama dengan 5/4. x1 sama dengan 5/4 kurang 3/4. x1 sama dengan 2/4. Ini kita bisa sederhanakan lagi menjadi 1/4. Nah, untuk nilai x1 nya kita sudah dapat, yaitu
1/4. Langkah berikutnya adalah kita mencari X2. Untuk mencari X2, maka X2 ditambah dengan 3/4 sama dengan min 5/4. Kenapa min 5/4? Karena kita lihat tanda di sini. Tanda yang pertama sudah, yaitu plus 5/4, dan yang kedua adalah min 5/4. Sehingga X kuadrat tuh jadi min 5/4 kurang 3/4 sama dengan min 8/4. Tuh hasilnya adalah min 2. Nah, jadi nilai X1 nya itu adalah 1/4, dan nilai dari X2 itu adalah min 2. Oke, cara yang ketiga adalah menggunakan rumus ABC. Rumus ABC nya itu X1 2 sama dengan min B plus minus akar dari B kuadrat kurang 4AC per 2A. Kita langsung saja ke contoh. Tentukan penyelesaian dari persamaan kuadrat 2x kuadrat tambah 3x kurang 2 sama dengan 0. Nah, pertama-tama kita harus menguraikan nilai A, nilai B, dan nilai C untuk mempermudah penyelesaian soal ini. Sehingga persamaan kuadrat 2x kuadrat tambah 3x kurang 2 sama dengan 0 memiliki nilai A nya itu adalah 2, nilai B nya adalah 3, dan nilai C nya itu adalah min 2. Nah, kita langsung masukkan ke dalam rumus. Jadi X sama dengan min B itu adalah 3, nilai B nya itu adalah 3, sehingga min 3 plus minus akar dari B kuadrat. Nilai B nya adalah 3 kuadrat kurang 4 kali AC, nilai A nya itu 2, dan nilai C nya itu adalah min 2 per 2 dikali dengan A, nilai A nya itu adalah 2. X sama dengan min 3 plus minus 3 kuadrat adalah 9 kurang 4 kali 2 8, 8 kali min 2 itu adalah min 16. Min 16, jadi di sini positif ya. 16 per 4. X sama dengan min 3 plus minus 9 tambah 16 itu 25 per 4. X nya itu adalah min 3 plus minus akar dari 25 itu adalah 5 per 4, sehingga X itu sama dengan min 3 tambah 5 per 4, atau X sama dengan min 3 kurang 5 per 4, sehingga X1 nya adalah min 3 tambah 5 itu adalah 2 per 4, atau X2 nya itu adalah min 8
per 4, sehingga X1 nya itu, ini kita sederhanakan lagi menjadi 1 per 2, atau X2 nya itu min 8 per 4 itu sama dengan min 2. Jadi penyelesaiannya itu adalah X1 nya itu adalah 1 per 2, atau X2 nya itu min 2. Nah, oke, baik, kita masuk ke materi berikutnya, itu adalah nilai diskriminan. Arti lain dari diskriminan itu adalah pembeda. Nah, di sini rumus dari nilai diskriminan itu adalah D sama dengan B kuadrat kurang 4AC. Nah, tujuan kita menggunakan rumus diskriminan ini agar kita dapat menentukan jenis-jenis akar persamaan kuadrat. Di sini ada 3. Yang pertama, jika D lebih besar 0, maka persamaan kuadrat mempunyai 2 penyelesaian berupa 2 akar real yang berbeda. Kita sudah membahas bahwa persamaan kuadrat akan menghasilkan akar penyelesaian jika D lebih besar dari 0, pasti ada 2 akar penyelesaian, yaitu X1 dan X2. Yang kedua, jika D sama dengan 0, maka persamaan kuadrat mempunyai penyelesaian berupa akar real yang sama. Meskipun menghasilkan dua akar yang bersamaan atau akarnya sama, kita anggap penyelesaiannya itu 1. Dan jika D lebih kecil 0, maka persamaan kuadrat tidak mempunyai akar real. Nah, di sini kita tidak dapat mendefinisikan akar-akarnya. Kita langsung saja ke contoh soal. Tentukan nilai P yang memenuhi agar akar-akar persamaan kuadrat P kurang 2x kuadrat tambah 2px tambah P kurang 1 sama dengan 0, negatif dan berlainan. Nah, di sini kata kuncinya itu adalah negatif dan berlainan, sehingga pada jenis akar yang pertama itu jika D lebih besar 0, maka persamaan kuadrat mempunyai 2 penyelesaian berupa 2 akar real yang berbeda. Nah, di sini kita akan membuat D itu lebih besar dari 0, sehingga kita harus menentukan nilai A, nilai B, dan nilai C. Nilai A nya itu adalah P kurang 2, nilai B nya itu adalah 2P, dan nilai C nya itu adalah P kurang 1, dengan D nya itu lebih besar dari 0. Nah, rumus dari diskriminan itu adalah B kuadrat kurang 4 kali A kali C lebih besar dari 0, sehingga nilai dari B itu adalah 2P kuadrat kurang 4 kali A P kurang 2 kali nilai C nya itu P kurang 1 lebih besar 0. 2P kuadrat itu adalah 4P kuadrat kurang 4 P kurang 2 kali P kurang 1, itu hasilnya adalah P kuadrat kurang 3P tambah 2 lebih besar 0. Maka 4P kuadrat kurang 4 kali P kuadrat itu 4P kuadrat min 4 kali min 3P itu adalah 12P min 4 kali 2 min 8 lebih besar 0. Ini habis jadi 12P kurang 8 lebih besar 0. Maka 12P ini pindah ruas menjadi 8
P lebih besar 8/12, maka P itu adalah diperkecil dengan membagi dengan 4, jadi 2/3, sehingga nilai P nya itu adalah 2/3.